Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam ini ngomong konten tentang sedikit kita ambil ataupun kita teruskan ke konten berikutnya, itu dari kitab Minahus Saniyah tentang alal wasiatil madhuliyah at-ta'lif Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang isinya adalah wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kitab kecil hanya ber 20 halaman ataupun sahifah hanya 20, berarti ada 10 lembar. Akan saya bacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'du. Fadi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhalautu ma'ahu fi mansilihi faqala li ya Ali anta minni bi mansilati Harun min Musa alaihi salam ghairu annahu la nabiyyan ba'di, yang artinya kitab di sini didahului dengan basmalah, hamdalah, sholawat serta taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga lumampir kepada keluarga sahabatnya, dan taslim yang beneran. Fahadi wasiatul Mustafa, bahwasanya kitab ini akan menjelaskan menaskahkan naskah tentang wasiat baginda Rasulullah SAW atas kepada beliau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi seakan-akan adalah 4 mata antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Ali, 4 mata. Rasulullah ngendikaken da'ani ataupun ngundang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fakhalau tu mongko persepenan sapa ya ingsun ataupun hanya berdua ma'ahu bareng sartane Kanjeng Nabi fi manzili ing daleme Kanjeng Nabi. Faqala nuli ngantika sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun, ya Ali ya yang Ali antau tai insiro mini dari ingsun iku bimansilati Haruna, ngeduduki kedudukannya Nabiullah Harun alaihissalam min Musa saking Nabi Musa alaihissalam ghairu annahu mungwae temen setuhune kelakuan iku la nabi ba'di, la nabi ora nabi iku maujud ba'di kang tetep ing dalam sawis ingsun Rasulullah. Ini temen setune ingsun iku sika bakal wasiat sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina wa bi wasiatin kelawan satu wasiat, kelawan wasiat in anta lamun toh utai sira iku habat tahu ngreksa sapa sira ing wasiat mista mongko bakal urip sapa sira hamidan hale pinuji wa mutalan mati sapa sira saidan hale mati said wa mangsaka lan bakal ngutus sapa Gusti Allah sira bakal ngutus ataupun nangake ing sira sapa Allah Gusti Allah taala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Faqihan hale wong kang cerdas, ngaliman tur hale wong kang ngalim. Dari atas kitab ini, dalam kitab ini menjelaskan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam 4 mata. Bahwasanya Ali, sesungguhnya kamu dalam kedudukan saya itu seakan seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Mungbae setelah saya itu tidak ada nabi lagi. Saya mau berwasiat kepada kamu, apabila kamu bisa menjaga wasiat saya, wasiat ini, maka kamu hidup dalam kemuliaan terpuji. Dan apabila meninggal dalam keadaan syahid dan akan dibangunkan di yaumil kiamah dalam keadaan faqihan aliman ataupun cerdas tur ngalim. Wasiat yang pertama, ya Aliyu man akalal halala sofadinahu, manute sapane wong iku akalala untuk mangan. Ini urusan makanan. Mangan sapa wong al halal yang perkara halal, sofa mongko bakal bersih apa dinuhu agamane si wong. Warokolan bakal tipis apa kalbu atine si wong. Walam yakun lan ora ono iku lidakwati kadene pandongane si wong apa hijabun hijab. Apabila seseorang memakan hal-hal yang haram, ini yang dimasukkan baik makan, minum, khususnya yang akan mencerna menjadi pertumbuhan daging, kulit, energi,
kalori, karbon dan seterusnya dalam batang tubuh kita kok halal yang kita makan, halal yang dimakan, maka bersihlah agamanya, hatinya akan lembut, serta doanya tak terhijab, tak terhalang dengan koteknya ataupun pastinya itu terijabah. Ya aliman akala syubhata istabahu alaihi dinahu. Seorang yang memakan syubhat, maka agamanya akan ramu-ramu, remeng-remeng. Wa adlama qalbuhulan, gelaplah hatinya. Waman aklal haroma mata qalbuhu. Seseorang yang memakan hal-hal yang haram, maka mata mongko mati opo qalbuhu, atine si wong, wa khaffalan samar opo dinuhu, agamane si wong, wa du'ufalan apes lemah opo yakinu, keyakinane si wong, wa hujibalan tin wa hajabalan ngaling-alingi sapa Allah Gusti Allah taala dakwatahu ing dongane si wong, wa qolat lan sitik opo ibadatuhu, ngibadahe si wong. Tatkala makan halal yang haram, maka menjadi kematian hatinya, agamanya akan remang-remang, keyakinannya akan lemah, serta doanya terhijabkan setitik ataupun berat untuk melaksanakan ibadah. Ya aliu idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu Allah taala malan haraman. Tatkala Allah tidak menyukai orang tersebut, marah ataupun ghadabnya Allah kepada seseorang, maka Allah memberikan rizki dari harta yang haram. Fa idza staddat ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitonan yubarik lahu fih. Jadi tatkala tambah tidak sukanya Allah kepada seseorang tersebut, maka Allah menyerahkan orang tersebut kepada golongan setan, supaya para setan itu yubarik lahu fih, memberikan keberkahan, ke lebih luar biasanya dari setan. Apa berasa orang seperti ini? Tidak akan berasa. Inilah wasiat Rasulullah dengan 4 mata dengan beliau Sayyidina Ali karamallahu wajah. Akan kita kupas bareng-bareng dari makalah ini, bahwasanya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, apakah kepada beliau saja, kepada Sayyidina Ali? Tentunya tidak. Tentunya keseluruhan umat Rasulullah. Jadi seseorang yang makan hal-hal yang dimasukkan dari hal-hal yang halal, maka agamanya akan kelihatan bersih, kinclong, berpikirnya juga positif, hatinya juga cerah, doanya mustajabah. Dan apabila memakan hal-hal yang subhat, haram, tidak halal, tidak jelas yang dimakan, maka agamanya itu redup, serta hatinya akan gelap, doanya juga tidak mustajabah. Berbalik dengan keharuman, maka hatinya akan mati, gelap, dan susah untuk beribadah, sedidik untuk ibadah. Tatkala Allah tidak menyukainya, maka orang tersebut akan diserahkan pada si setan itu sendiri untuk silahkan setan memakan orang tersebut selaku kepemilikan. Hadir kita kupas dari dunia yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya kan, iya kan. Oh, langsung tekak mundur. Orang bapak, itu seru banget malah berarti. Ya masuk warna itu dah. Iya, ada apa. Relax, enggak apa-apa dengan kita itu enggak relax. Dan bisa seperti saya. Berarti kita. Yuk, argumen dengan kita. Kamu tadi itu tidak akan mendengarkan sesuatu, itu tidak.
tapi merasakan sesuatu seperti itu kan ya. Iya. Terpanggilkah ataupun terseret? Terbawa oleh energi. Jadi tidak tahu menau ya. Tidak tahu menau. Jadi saya tidak kebutuhan dengan Anda. Saya berkepentingan dengan sesuatu yang lebih bisa kita obrolkan. Anda dari jenis apa? Saya Iya. dari jenis setan. Jenis setan, jin yang sudah berjenis setan. Iya. Anda bisa mengenal teman-teman Anda dari jenis saya? Dari jenis manusia Anda kenal? Manusia-manusia yang jadi teman kamu? Ya, saya kenal. Anda kenal dari sisi apanya kamu itu mengenal itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya? Dari raut mukanya pun saya bisa. Dari raut mukanya kamu bisa mengenal? Dari bau-baunya. Baunya mengenal? Ya, mengenal. Mengenal. Ya, ikut dengan saya. Tanpa perjanjian dengan Anda? Tidak perlu ikut. Tidak perjanjian pun ikut kamu. Iya. Apa yang kamu ada serah terima? Serah terima itu. Artinya itu milik kamu. Hah? Itu sudah ada. Sudah ada. Ya, dari apa yang dia kerjakan. Sudah ada dari apa yang dia kerjakan. Iya. Misalnya orang itu memberikan anak makanan dari judi. Secara tidak langsung anak itu juga jadi bagian. Oh, jadi umpamanya saya berjudi, Ya. hasil saya berikan kepada anak istri, keluarga, apalagi buat tanah, beli tanah, rumah dan seterusnya. Itu begitu banyaknya, mudahnya Anda itu mengambilnya. Tidak perlu digodakan? Nggak perlu. Tidak perlu yang seperti ini ya. Karena darahnya akan mengalir darah. Oh, darah-darah kamu. Hal-hal yang diharamkan itu apa? Makanan-makanan yang diharamkan menurut kamu? Nah, contoh itu kan tadi judi itu jelas larangan negara, agama itu melarang. Makanan yang dia mengeluarkan keringat, dia makanan-makanan yang disembelih dengan menyebut pencipta itu haram bagi saya. Oh, maksudnya haram bagi kamu, haram bagi saya. Maksudnya orang-orang yang jadi Anda itu kenal bahwasanya dia teman saya. Itu cara usaha yang bagaimana kok Anda bisa mengenal? Usaha? Iya. Ya, mencuri. Iya. Mencuri itu mutlak. Iya, dia minta kepada selain. Oh ya udah, jadi mencuri itu meliputi mencuri kecil sampai mencuri besar. Namanya mencuri itu ya bukan haknya yang diambil lah. Baik menggarong, mencuri itu sudah dalam kategori mencuri ya. Menggarong bukan haknya, mengambil bukan haknya, besar ataupun kecil, golongan ataupun cuman kelompok kecil itu sudah jadi. Yang kedua kalinya minta kepada selain Allah. Pencipta. Minta kepada selain pencipta, umpamanya penampilan keren, pakaian berdasi ataupun pakaian keren lah, pakai mobil, terus minta-minta ke rumah-rumah, itu halal apa enggak? Itu halal bagi saya. Oh, jadi kayak gitu. Itu kewajiban. Ini kan lagi heboh-hebohnya tentang orang-orang yang berpenampilan serba keren, gengsinya tinggi, tapi kok minta-minta ke orang-orang yang cuman pekerjaannya jual es. Itu sifat saya. Itu sifat kamu. Ya. Halal ya bagi kamu. Halal ya? Bagi saya. Enak. Gurih. Ini ada wasiat dari Rasulullah, makanannya halal bagi kamu, haram bagi saya. Itu menyebabkan kematian hatinya. Iya. Doanya, pikirannya, doanya akan aling-alingi, doanya ke kamu, oleh ke kamu ya. Iya, terus saya yang menyembadani mereka. Umpamanya saya minta-minta buat bangunan. Bangunan apa? Ya bangunan tempat majlis, zikir, pesantren, musola, masjid.
Itu haram bagi saya. Itu haram bagi kamu ya, karena kepentingan umum ya. Tapi kalau minta-minta udah rumahnya udah besar, masih minta-minta, punya kendaraan kok masih minta-minta. Itu halal bagi saya. Itu keren bagi kamu. Iya. Iya, keren. Lanjutkan. Ya, pasti selama dunia ini masih matahari masih mengelilingi ini dan segalanya, itu akan saya bisikan terus-menerus. Itu tugas saya. Malas bekerja. Ya malas bekerja, malas segala-galanya, meninggikan saya ini. Nah, itu adalah sifat-sifat dari saya. Ya, terus umpamanya jadi daging, jadi darah, jadi kulit, jadi rambut, jadi apa? Itu tidak turunnya sama. Hah? Tanpa apa? Tidak turunnya sama. Sama. Nantinya juga sama. Sama ya. Bukan. Kayak gimana? Iya. Nggak kayak gini tapi memaksa. Nggak apa-apa, kamu itu nggak saya eksekusi, nggak. Kita lagi ngobrol kok, sharing pengalaman. Itu keren menurut kamu kan? Gagah berwibawa. Gagah dan berwibawa, keren. Oh keren, gagah berwibawa, keren, lebih keren. Kalau gagah berwibawa kan keren. Apa yang kamu bisikan? Kamu harus punya mobil. Kamu harus punya mobil, nanti kamu akan terpandang, jamaahmu akan banyak. Ayo bisikin terus. Kayak gitu. Itu, maka kalau orang-orang seperti itu ya sudah akan tetap turun. Sama. Dari tumbuh yang seperti itu. Iya. Kalau makanannya singkong, budin. Tidak kenal ini. Tidak kenal. Tidak kenal. Panggil saudara, teman-teman kamu, suruh ke sini. Ngobrol kan rame, nggak ngobrol cuman berdua nggak enak. Iya. Enak, kan lagi. Itu. Ayo mangga semanggaha. Hadir mangga. Ini jenis apa? Setan juga. Hah? Tanya sendiri. Anda jenis apa? Hah? Ya. Jin lah. Dari jenis apa Anda? Dari jenis jin. Kenapa Anda tidak menjadi jenis setan saja, jin setan? Sama saja. Artinya sama antara jin dan setan menurut golongan kamu. Oh, bukannya kamu itu bisa digoda sama setan? Hah? Jin itu kan bisa digoda sama setan kan ya? Oh iyalah. Jin itu dikendalikan oleh setan. Iya, jadi kalau kamu mengatakan jin itu sama saja itu salah. Salah kan ya? Eksekusi saja. Benar. Nah, kamu itu gimana? Iya, karena jin itu diperintahkan untuk sujud, ada yang sujud, tapi kalau saya itu tidak bisa, tidak mau. Enggak, antara jin dan setan sama di mana kesamaannya? Kok dia mengatakan sama? Kalau jin itu bisa dipengaruhi oleh jin setan, tapi jin tidak bisa mempengaruhi setan. Oh, kayak gitu. Lebih kuatan mana sebenarnya? Tapi kalau jin kan bisa mempunyai kuat, bisa tahu segala macam, jadi dia lebih kuat. Oh, jadi jin itu lebih kuat karena ada pilihan ya? Iya. Ada pilihan untuk mukmin, ada pilihan untuk mengikuti kamu kan ya? Teman dengan kamu. Oh, jadi jin dan setan, jin bisa dipengaruhi oleh setan, sementara jin punya pilihan dua seperti halnya manusia ya. Ini lagi berbincang tentang wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tentang seseorang yang makan barang-barang yang haram bagi kami, halal bagi setan-setan. Itu kalau man akal halala,
Seseorang yang memakan hal-hal yang halal tentunya tidak kita bahas karena akan hatinya terang, tak terhijab, doanya mustajabah. Kalau yang haram-haram ini definisi yang kamu ketahui, jenis-jenis pekerjaan baik orang biasa ataupun orang besar, makanan-makanan yang dia makan itu haram, Anda kenal. Kenal dari apanya, Jin? Kalau saya, Iya. saya lihat saja udah tahu. Anda melihat saja sudah tahu. Iya, Apa yang dilihat? dari aura-auranya. Aura-auranya. Kalau setan melihat dari wajahnya udah kenal. Ya. Kalau jin melihat orang tersebut dari auranya. Auranya. Banyak berarti teman-teman kamu sekarang. Teman, dong. Oh ya kamu Iya. banyak. Ya, hampir. Kalau agama yang menguji Nabi itu ada 100 ya sekitar 80-an lah yang ikut-ikut saya. Oh, kayak gitu ya. Jadi untuk memerhati hal-hal yang halal ternyata lebih minimal ya. Nah, sekarang kan lagi fenomenal tentang polemik-polemik klan-klan yang seperti ini. Kepemilikan, saya memiliki ini, maka saya itu bebas dari godaan Anda. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kecuali asli keturunan. Itu pendusta itu lah. Banyak yang teman dia malah banyak. Hah? Teman setan malah banyak. Teman setan malah banyak. Iya, tapi kalau asli keturunan si pendusta itu ya nggak sulit diganggu. Tahu? Ya, pendusta tahu. itu pendusta. Ya pendusta menurut kamu. Iya, pendusta. Iya, pendusta itu menurut kamu. Iya. Tapi tasdik menurut saya kan seperti itu. Kita enggak memang berseberangan, tapi kita lagi dialek. Oh. Iya, enggak usah apa-apa. Dan dialek itu tujuannya untuk apa? Terbuka. Kita terbuka. Saya memberikan kebukaan kepada Anda juga terbuka pada kami. Dan tujuannya agar apa ini jadi saya? Tujuannya adalah mentasdikan kebenaran dalam makalah Rasulullah. Jangan bilang pendusta itulah. Kenapa? Kamu mengatakan Nabi saya pendusta sementara saya ucapkan kamu sakit. Ya artinya kayak gini ya. Tadi sudah ada dua hal yang Anda sukai. Anda melihat orang teman dari auranya, Anda melihat dari wajahnya saja.